Pernahkah kita merasa bukan kalah, tapi tertinggal? Bukan karena kita berhenti berjalan, tapi karena dunia berlari terlalu cepat. Di tengah notifikasi, data, dan kecerdasan buatan, kita diam-diam bertanya, apakah aku masih berguna? Pertanyaan ini terdengar modern, padahal usianya setua peradaban. Ratusan tahun lalu, seorang buruh menatap mesin uap untuk pertama kalinya. Tangannya kasar, dan di hadapannya, sebuah mesin bekerja tanpa lelah. Itulah awal revolusi industri. Bagi buku sejarah, ini adalah kemajuan. Bagi manusia biasa, ini adalah kehilangan. Pekerjaan yang diwariskan turun-temurun lenyap dalam satu generasi. Nilai manusia yang dulu diukur dari tenaga, perlahan dianggap usang. Dan Karl Marx menyebutnya alienasi. Manusia terasing dari hasil kerjanya. Ia bekerja tapi tak lagi merasa memiliki. Namun sejarah bergerak aneh. Di balik penderitaan, manusia menemukan bentuk baru dirinya. Ia belajar, ia berorganisasi, ia berpikir. Revolusi industri tidak hanya melahirkan mesin, ia melahirkan kesadaran bahwa manusia bukan sekedar otot. Dan hari ini kita mengulang bab yang sama, namanya revolusi AI. Jika dulu mesin mengambil tenaga, sekarang mesin mendekati wilayah yang lebih sunyi, pikiran. Algoritma menulis, AI mengambil keputusan. Maka ketakutan kita wajar, bukan takut miskin, tapi takut tidak dibutuhkan, takut kehilangan makna. Revolusi industri memberi kita puluhan tahun untuk beradaptasi. Revolusi AI memberi kita beberapa tahun. Dan dunia tidak akan menunggu mereka yang ragu. Di titik inilah kita diuji, bukan oleh mesin, tapi oleh keberanian untuk belajar ulang, untuk mengakui cara lama tidak lagi cukup. Namun dengarkan ini baik-baik. Sejarah selalu berpihak pada manusia yang berani berubah. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling sadar. Negara hari ini kembali diingatkan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo bahwa kita harus siap berubah dari ekonomi digital menuju ekonomi kecerdasan. Maka ketika kita sadar, kita bisa siap untuk melangkah lebih jauh. Di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran, Indonesia hari ini berada di tengah revolusi AI yang tidak terelakkan. Namun negara tidak melihat itu sebagai ancaman, melainkan kekuatan. Seperti yang dikatakan oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, bahwa AI jangan dilihat sebagai ancaman, sebagai pengganti manusia. Karena AI adalah tools untuk meningkatkan kreativitas. Bayangkan jika pemerintah Indonesia benar-benar memaksimalkan kecerdasan buatan, bukan sekedar sebagai jargon teknologi, tetapi sebagai alat keberpihakan. Bayangkan data kemiskinan tidak lagi terlambat, melainkan hidup dan responsif. AI membaca pola pengeluaran, akses pendidikan, kondisi kesehatan, lalu membantu negara hadir lebih cepat sebelum anak putus sekolah, sebelum gizi buruk menggerogoti masa depan. Bantuan sosial tidak lagi bocor, tidak lagi salah sasaran, karena kebijakan dibuat dari fakta, bukan sekedar asumsi. Bayangkan layanan kesehatan yang lebih adil. AI membantu puskesmas di pelosok mendiagnosis lebih dini, merujuk pasien lebih tepat, mengatur distribusi dokter dan obat secara cerdas. Teknologi tidak menggantikan tenaga medis, tapi memperpanjang tangan kemanusiaan mereka hingga ke desa-desa yang selama ini sunyi dari perhatian. Bayangkan pendidikan yang tidak lagi seragam dan kaku. AI memetakan potensi tiap anak Indonesia yang unggul di sains, yang berbakat di seni, yang kuat di keterampilan vokasi. Negara tak lagi memaksa semua anak berjalan di jalur yang sama, tapi menuntun mereka menemukan jalannya sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, kesempatan menjadi lebih setara. Bayangkan petani kecil tidak lagi sendirian menghadapi cuaca dan tengkulak. AI memprediksi musim, harga, dan resiko gagal panen. Nelayan tahu kapan melaut dengan aman. UMKM mendapat rekomendasi pasar, modal, dan produksi. Teknologi menjadi penyangga ekonomi rakyat, bukan alat korporasi besar. Jika itu terjadi, AI bukan ancaman bagi lapangan kerja, melainkan jembatan menuju pekerjaan yang lebih manusiawi.
bukan alat kekuasaan, tapi instrumen keadilan sosial. Dan Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi penentu arah masa depan. Hari ini Indonesia seolah sedang berkata, kami tidak ingin hanya menjadi pasar teknologi, tapi pelaku yang sadar dan siap. Dan ini penting, karena bangsa yang besar bukan bangsa yang paling cepat mengadopsi mesin, melainkan bangsa yang paling serius menyiapkan manusianya. Mungkin itu terdengar seperti mimpi, tapi semua perubahan besar dalam sejarah bangsa ini selalu dimulai dari satu hal yang sama. Keberanian untuk membayangkan, lalu kesungguhan untuk mewujudkan.